Nggak usah khawatir, apa itu ribut-ribut, wush. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah, saya tanggung jawab nanti, wush itu semuanya. Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Dari mana uang itu? Uang itu dari uang rakyat, uang itu dari pajak, uang itu dari kekayaan negara. Ojo ngaco omongan itu. Tanggung jawab saya, tidak usah ribut-ribut. Tapi kan Pak Prabowo mengakui sendiri pada akhirnya, lewat uang siapa? Uang rakyat, uang pajak kita. Kok KCIC yang rugi, yang bayar negara? Negara kan duitnya dari pajak, duitnya kan lu juga. Berarti lu sama gua disuruh patungan, bayar kerugiannya KCIC lewat pajak kita. Mau Anda patungan? Mau? Padahal dulu pas bangun, gua nggak dapat bagian tuh dari proyek 110 triliun. Lu juga nggak dapat bagian. Kok bisa-bisanya kita giliran rugi aja kita disuruh ikutan bayar? Setuju nggak sih lo? Nah, pertanyaannya kan adalah ketika Presiden harus turun gunung, apakah artinya memang ini tidak lagi penyelesaiannya lewat skema B2B dan kemudian diambil alih negara? Kalau itu yang terjadi, artinya ini kontradiktif dengan penjelasan beberapa pihak yang merasa mengerti terkait dengan permasalahan WUS yang dianggap ini urusan bisnis biasa saja. Dan ketika itu terjadi, ini kan terkait dengan pertanggungjawaban terhadap uang rakyat. Makanya kita harus mencegah semua kebocoran. Kebocoran itu bukan hanya urusan korupsi. Kebocoran itu bukan sekedar masalah tidak efisien dipakai oleh pemerintah daerah. Kebocoran itu salah satunya harus kita cari juga akar-akarnya dalam proyek-proyek seperti WUS, dalam proyek seperti IKN. Yang paling penting sebenarnya kan adalah bagaimana mencari akar masalah. Lalu kemudian kita belajar dari pengalaman presiden sebelum, rezim sebelum, kepemimpinan sebelum, mana yang bisa diteruskan dan mana yang tidak. Jadi saya sekarang tanggung jawab, wush. Tanggung jawab moral seorang presiden itu terhadap rakyat. Karena yang dipakai uang rakyat, pajaknya rakyat, bukan pajaknya Jokowi saja. Jadi yang paling penting kan sebenarnya adalah fungsi presiden, itu salah satunya adalah menjadi pemimpin administratif, mengelola uang yang disetor oleh masyarakat supaya efektif dan efisien. Wush itu semua public transport di seluruh dunia itu jangan dihitung untung rugi enggak. Hitung manfaat enggak untuk rakyat. Di seluruh dunia begitu. Ini namanya public service obligation. Ini bukan konsekuensi dari pidato hidup Jokowi, bukan kan? Tapi gini Pak, sebenarnya yang kita permasalahin dari awal itu bukan soal public service obligation. Kita semua udah tahu soal itu. Meskipun agak bingung juga kalau memang public service, kok tiket bus mahal banget ya? Bukannya kalau public service itu harusnya gratis ya, atau paling enggak murah lah, ya kan? Tapi kita coba keluar dulu dari konteks itu. Pertama, gue pengen apresiasi dulu tanggung jawabnya. Ya memang pemimpin harusnya kayak gitu. Tapi gue juga berharap ini bukan hanya sekedar bahasa menenangkan dari berbagai keributan di tengah masyarakat. Karena masalahnya gini, Pak Prabowo kalaupun tanggung jawab paling banter cuma 10 tahun Pak. Itu pun kalau menjabat 2 periode. Sedangkan utang bus itu 60 tahun baru beres. Itu pun kalau kebayar. Kalau enggak, masa iya Indonesia mau kayak Sri Lanka? Kalau memang mau dibereskan, ya dibereskan juga dugaan markup dan dugaan korupsinya. Kalau terbukti, adili orang-orang yang terlibat di dalamnya. Baru soal WUS nih Pak, belum IKN. Capek banget kan nyapuin kotoran-kotoran kebijakan sebelumnya. Bapak aja capek, apalagi rakyat Pak. Karena sejatinya konsekuensi dari kebijakan-kebijakan goblok pemerintah itu, yang nanggung bukan presiden Pak. Yang nanggung bukan pejabat, tapi rakyat. Prabowo mau tanggung jawab soal WUS. Di sisi lain Menteri Keuangan pernah bilang nggak mau pakai APBN tuh buat bayar utang WUS. Jujur aja gue kasihan banget lihat Pak Presiden kita harus menanggung beban dari kebijakan-kebijakan yang amburadul dari presiden sebelumnya. Dari awal semua orang juga tahu kalau WUS ini problematik. Please lah Pak Presiden, jangan dibelain terus itu geng Solo. Kami masyarakat kasihan Pak sama Bapak, jujur aja. Kalau pada saat itu presidennya udah Bapak, saya yakin banget tuh Bapak juga nggak bakal tuh ngambil kebijakan kerjasama sama Cina. Di saat ada Jepang yang lebih menguntungkan soal kerjasama kereta cepat. Pidatonya menggebu-gebu banget Pak ya. Justru pidato Bapak ini justru membingungkan Menteri Bapak sendiri, Pak Purbaya. Kemarin Pak Purbaya menyatakan menolak ya, membayar itu proyek kereta WUS yang memakai APBN. Karena udah jelas proyek kereta api itu adalah business to business kata Luhut ya. Kata Pak Luhutnya itu business to business, bukan mengatasnamakan negara di awal, tapi begitu di akhir kenapa harus pakai APBN? Sekarang Bapak seolah ingin apa ya? Blunder sendiri sih. Kalau menurut saya blunder, Pak Presidennya blunder. Di satu sisi menterinya suruh bekerja secara bagus dan melakukan hal-hal yang membela rakyat.
Tapi nyatanya Bapak Presiden sendiri menyatakan akan bertanggung jawab. Tapi terakhirnya yang nggak enak, Pak. Ya kan? Membebankan sama rakyat juga, ya kan, Pak? Oke lah, suatu negara untuk kemajuan negara, oke. Ya. Bapak bilang untuk seluruh, ya, dipergunakan untuk rakyat. Tapi apakah proyek itu, kereta Wus itu dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, Pak? Yang jadi pertanyaan. Terus kenapa yang namanya bisnis itu dikatakan kereta bisnis, Pak? Itu harusnya ya bukan urusan rakyat untuk membayar utang yang sudah terjadi, kerugian yang sudah terjadi. Makanya saya setuju dengan Pak Purbaya menyatakan Pak Purbaya nggak akan membayar utang dari proyek kereta cepat itu. Karena Pak Purbaya sendiri menyebut itu adalah bisnis to bisnis. Jadi ada yang diuntungkan di situ. Bapak bilang sendiri kalau untuk negara nggak ada hitung-hitungan rugi atau untung. Terus kalau nggak ada perhitungan rugi dan untung, kerusakan yang terjadi itu akan mengambil dana dari mana, Pak? Dari rakyat yang nggak pernah menggunakan kereta Wus, dengan hasil pajak rakyat yang nggak pernah menikmati itu kereta. Jangankan untuk menaikinnya, melihat hanya di layar televisi, Pak. Oke, Bapak bilang yang penting jangan ada kebocoran. Justru dengan begini, justru kebocoran itu terjadi. Karena seharusnya Bapak menegakkan dulu proyek-proyek itu, selidiki dulu kasusnya, ada korupsi apa tidak di situ, secara terbuka. Kalau ada, tentukan siapa pelakunya yang merugikan, karena itu udah merugikan uang negara, sampai utang begitu banyak sekarang ini. Tapi dengan mudah Bapak menyebut saya sebagai presiden akan bertanggung jawab. Tapi ujungnya apa yang Bapak katakan? Rakyat juga yang kena, Pak. Rakyat yang tidak pernah menikmati apa itu kereta Wus. Kita hanya ingin dipandang oleh dunia bahwa Indonesia itu maju dengan adanya kereta cepat. Tapi Bapak di lain sisi tidak mengindahkan apa yang dirasakan masyarakat kecil dengan kenaikan-kenaikan pajak. Sementara rakyat gak seluruhnya bisa menikmati itu kereta. Tapi dengan bangga Bapak mengatakan itu tanggung jawab saya. Saya curiga Bapak seolah-olah ada yang dilindungi dari kasus-kasus seperti ini. Harusnya kan kerahkan kejaksaan untuk menyelidiki apakah di kasus ini sehingga merugikan uang negara, ada korupsinya apa tidak. Kalau gini kan akhirnya Pak Purbaya yang bingung, kan? Pak Purbaya bingung sendiri dengan keputusan yang Bapak ucapkan seperti ini. Jadi di suatu sisi Pak Purbaya ingin menjalankan tugas dengan benar, tapi di sisi lain Bapak justru menutupin kesalahan yang ada di proyek tersebut, Pak. Miris aja kayak saya lihat seperti ini. Sikit-sikit Bapak mengatasnamakan rakyat. Sampai proyek Wus saja Bapak bilang tanggung jawab negara. Untuk menutupin kerugian, yaitu dengan uang pajak rakyat. Sementara rakyat kecil gak pernah menikmatin dari apa yang sudah dibuat oleh negara yang kebijakan yang telah lampau, yaitu Pak Jokowi. Sementara menteri di masa itu sudah mengatakan bahwa proyek ini gak bisa diteruskan. Tapi Jokowi tetap kekeh ingin melakukan itu. Sehingga sekarang semua rakyat harus nanggung gitu, Pak. Miris banget. Jadi kadang-kadang saya sebagai rakyat kecil juga bingung atas kebijakan yang Bapak buat seperti ini. Di satu sisi kemarin Pak Purbaya sudah melakukan tindakan yang bagus. Tapi dengan mendengar pidato Bapak yang seperti ini, saya yakin Pak Purbaya sendiri bingung dengan tingkah Anda ini, Pak. Di mana harus bekerjanya Pak Purbaya kalau seperti ini? Tapi yang jelas imbasnya, ya, tetap aja rakyat kecil yang kena, Pak. Bapak nggak lihat di pedesaan gimana jalan-jalan yang seharusnya mereka lalui tiap hari, berlobang, lumpur. Tapi Bapak malah mementingkan kereta Wus yang tidak seluruh rakyat bisa menikmatin. Apa ingin dianggap negara Indonesia ini, wah udah canggih, ada kereta cepat, sementara rakyat tersiksa, jalan di kampung itu gak bisa dilewatin.
Saya ingin menjelaskan ada dua logical fallacy yang menurut saya hati-hati untuk kemudian diutarakan, dan menurut saya makanya dalam kementerian teknis atau misalnya oleh BUMN terkait harus dijelaskan secepatnya. Yang pertama tadi terkait dengan bagaimana uang ini melalui uang apa. Tadi Pak Prabowo jelas loh mengatakan uang rakyat, uang pajak gitu ya. Dan itu saja harus ada penjelasan. Kenapa kemudian skema B2B ini, dan saya mendapatkan penjelasan dari Pak Nurdin tadi,